Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Di kali ini kita akan bahas bagaimana melakukan proses di topik terkait NLP ya, atau Natural Language Processing. Nah, di kali ini kita akan bahas bagaimana untuk melakukan salah satu proses yang dilakukan di dalam NLP, yaitu text pre-processing, hingga nanti mendapatkan kata-kata yang sudah dilakukan pemrosesan agar bisa nanti dilakukan ke tahapan selanjutnya, misalnya mau dilakukan ekstraksi, pembobotan, ataupun yang lainnya. Jadi kali ini kita akan bahas bagaimana melakukan pre-processing text ya di dalam bahasa pemrograman. Yang kali ini saya gunakan adalah bahasa pemrograman Python dengan editornya nanti menggunakan Jupyter ataupun Jupyter Notebook. Nanti boleh kalian cari aja di internet ya, di Google, mungkin cari saja nanti kata kuncinya Jupyter Notebook seperti ini ya. Jadi nanti silakan diinstal editornya, tapi editor Jupyter ini menggunakan bahasa pemrograman, salah satunya bisa menggunakan Python ya. Jadi nanti silakan di download installernya ya. Di sini sudah ada itu, kalau nggak salah juga Jupyter juga menyediakan versi online-nya. Nah, ini kan versi online-nya Jupyter Lab ya. Jadi kalau mau gampang mungkin bisa diinstal langsung di laptop masing-masing ya. Nah, seperti ini. Nanti boleh dilihat panduan instalasinya nanti, tapi pastikan kalian sudah install aplikasi Python-nya terlebih dahulu ya. Jadi kalau belum ada Python ya nggak bisa dijalankan gitu ya. Karena untuk menginstalnya menggunakan perintah Python ya, melalui command prompt nanti seperti ini, pip install notebook. Jadi nanti kalau sudah terinstall dengan perintah pip, jadi diambil dari library-nya Python ini ya, pip install notebook. Nanti kalau sudah berhasil diinstal, untuk menjalankan Jupyter-nya tinggal kita ketikkan Jupyter Notebook di command prompt di mana folder yang kita ingin mulai membuat project-nya. Nah, jadi seperti itu. Jadi pastikan dulu kalian sudah menginstal Python. Nah, Python yang bisa digunakan nanti di Jupyter itu adalah Python versi terbaru, juga boleh versi 3 ya. Memang disarankan oleh Jupyter menggunakan Python versi 3 ya. Kalau versi 2 nggak disarankan. Jadi silakan download nanti versi terbaru atau versi 3 yang ada. Lalu kalau sudah selesai diinstal Python-nya, baru Jupyter-nya diinstal melalui command prompt dengan mengetikkan perintah ini, pip install notebook, gitu ya. Nah, kali ini data yang akan saya gunakan untuk di pre-processing text adalah di sini. Saya sediakan filenya, itu berita CSV. Ini berisikan judul-judul berita yang ada di Indonesia. Saya gunakan di sini hanya 100 data aja. Jadi 100 judul berita ini akan saya lakukan pre-processing text ya. Mulai dari tahap nanti filtering ya. Nah, filtering ataupun pembersihan kata-kata yang tidak perlu. Kalau di filtering itu ada banyak tahap itu ya. Ada yang namanya case folding, membuat semua huruf ini menjadi huruf kecil gitu ya. Lalu nanti ada tahap membersihkan teks-teks yang tidak perlu, misalnya menghapus simbol, menghapus angka, menghapus karakter-karakter emoticon gitu ya. Jadi nanti itu ada prosesnya lagi sampai nanti di tahap proses tokenize ya, ataupun kita mendapatkan token yang sudah normal. Jadi memang ada tahapannya banyak. Kalau kita lihat, mungkin kalau kita search di Google itu tahapannya ada tahapan text pre-processing. Nah, biasanya di beberapa artikel itu ada yang membahas seperti ini. Nah, di dalam NLP itu Natural Language Processing itu tahapan text pre-processing itu ada seperti ini nih, ada parsing ya kan, untuk mendapatkan datanya, lalu dilakukan parsing. Ini kan strategi mengambil data yang mau digunakan ya. Lalu ketika data, berarti saya sudah tahap parsingnya sudah dapat nih, datanya sudah saya dapat. Lalu case folding itu proses untuk mengkonversi teks ke dalam huruf kecil gitu ya.
Lalu tokenize ini proses membagi kata-kata kalimat tadi dalam bentuk potongan teks demi teksnya dari bagian kalimatnya. Lalu ada nanti stemming. Untuk stemming ini proses mengubah bentuk kata menjadi kata dasarnya gitu ya. Lalu ada filtering atau stop word removal. Nah, ini untuk menghapus kata-kata yang dianggap tidak penting ya. Jadi yang tidak penting akan dihapus. Nah, jadi stop word removal itu berfungsi untuk memilih kata yang penting, dan jika ada kata yang tidak penting maka akan dihapus atau dibuang gitu ya. Jadi itu tahapan yang akan dilakukan dalam text preprocessing terhadap data saya yang miliki di sini. Oke. Nah, seperti itu. Jadi datanya ini sudah saya siapkan dalam bentuk CSV. Lalu sekarang saya tinggal jalankan Jupyter Notebook-nya melalui command prompt ataupun terminal di folder saya hari ini, yang ini. Ya, misalnya saya buat aja, saya jalankan perintahnya Jupyter Notebook seperti ini. Lalu tekan enter, nanti akan kita dibukakan window browser dan menampilkan isi dari folder project saya hari ini. Jadi editornya via browser ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini folder sekarang yang saya aktif di saat ini yang di sini, gitu ya. Jadi konsep kerjanya Python Jupyter itu kita jalankan di lokasi atau folder yang kita inginkan project kita kerjakan. Nah, untuk memulai membuat project baru, tinggal klik File New, lalu pilih Notebook, ya. Nah, seperti ini. Nah, kita akan diarahkan ke halaman baru. Nah, ini ditanya mau pakai kernel apa untuk project hari ini. Nah, kita pakai Python 3. Select. Oke. Nah, dalam melakukan NLP ataupun Natural Language Processing, ada library yang penting kita install terlebih dahulu ke dalam laptop kita ataupun ke dalam Python yang kita miliki. Yang pertama adalah kalian harus download library NLTK atau NLTK untuk Python ya. Jadi NLTK itu kepanjangan dari Natural Language Toolkit ya. Jadi ini library yang nanti bisa kita gunakan untuk melakukan pre-processing datanya. Jadi kalau kita mau menggunakan NLTK di Python, maka gunakan library NLTK ya. Ataupun kegiatan NLP itu di dalam Python harus menggunakan, biar mempermudah kita ya, menggunakan library NLTK yang dimiliki Python. Nah, boleh buka di dalam website ini, PyPy ya. Ini dia. Nah, ini tinggal kita run aja nanti di command prompt ataupun langsung di dalam terminalnya. Ini saya copy gitu kan. Langsung di dalam Jupyter Notebook-nya juga boleh seperti ini. Lalu saya klik tombol run ini aja untuk mengeksekusi perintahnya. Maka dia akan install secara online. Nah, ini prosesnya. Nah, di sini karena saya sudah ini ya, pernah install. Jadi nggak perlu lagi karena di sini kalimatnya coba lihat nih. Ya. Requirement already satisfied. Jadi sudah saya install gitu. Jadi pastikan NLTK sudah terinstall. Lalu ada lagi Pandas, kalian juga harus install Pandas ya. Nanti silakan cari di pypy.org ini, nanti tinggal search saja di sini Pandas. Jadi dia cukup lengkap nih library yang disediakan. Nah, ini ada Pandas yang terbaru ini, Pandas 3. Nah, ini tinggal nanti copy lalu install saja. Lalu setelah Pandas itu ada lagi nanti kalian install itu selain NLTK dan Pandas, itu aja sih sepertinya yang kita butuhkan nanti. Sastrawi satu lagi yang paling penting ya. Jadi nanti kita harus install Sastrawi, library Sastrawi. Jadi ini untuk membantu kita nanti dalam proses stemming ya. Sastrawi seperti ini. Nanti tinggal ini di copy, masukkan, run lagi, diinstal lagi. Jadi Sastrawi itu nanti kita gunakan untuk proses stemming seperti penjelasan tadi, untuk merubah kata itu menjadi kata dasarnya. Jadi ada library yang mendukung itu, karena kita dalam bahasa Indonesia nama library-nya adalah Sastrawi ya. Jadi nanti itu untuk mempermudah kita saja. Oke. Nah, baru setelah semua library nanti sudah kalian download, di NLTK ada yang perlu kita
download lagi, ataupun di dalam NLTK-nya ada file-file yang kita butuhkan, pertama kita langsung boleh masukkan perintah seperti ini nanti. Ya, kalau sudah diinstal tadi NLTK-nya, import NLTK seperti ini. Lalu kita ada perlu download tambahan dari NLTK yang kita miliki, Natural Language Toolkit-nya, yaitu dengan perintah nltk.download seperti ini. Lalu kita tuliskan, nanti karena ini kita perlukan untuk melakukan stop word di stop word remover ya. Kita buat sini punch seperti ini ya. Jadi kita harus download dulu punctuation-nya ya, jadi nanti ini untuk digunakan di stop word remover. Nah, seperti ini kita tunggu aja sampai selesai. Kalau ada simbol bintang seperti berarti sedang terjadi proses ya. Nah ini, already to update. Nah ini juga sudah update saya punya. Lalu satu lagi yang perlu kita download juga nanti untuk kebutuhan proses stop word juga yang namanya NLTK download. Ini kita juga, ini versi fullnya yang tadi punctuation-nya saja. Ini kalau saya run NLTK.download, kita nanti ditampilkan ke halaman untuk mendownload apa aja file yang dibutuhkan. Nah, seperti ini yang ada di bawah nih. Ini untuk ini untuk kita mendapatkan korpus-korpus yang bisa kita gunakan nanti dalam pre-processing. Jadi berisikan ini korpus ya, ataupun kumpulan kata-kata yang bisa kita gunakan untuk melakukan stop word remover, untuk melakukan stemming nantinya gitu kan. Nah, ini perlu kita download semua. Maka nanti tinggal klik tombol download, karena saya sudah terinstall ini semua di tempat saya, nanti tinggal kalian klik tombol download, silahkan tunggu sampai selesai downloadnya, maka nanti ini semua file-file yang digunakan untuk pre-processing ini ya. Salah satunya itu adalah nanti yang kita gunakan adalah untuk korpusnya, ataupun acuan kata-kata yang untuk kita gunakan dalam melakukan proses stop word removal ya. Ini kalau sudah boleh di close aja nanti. Oke, jadi itu yang penting. Oke, nah ini kalau sudah ini udah boleh dihapus. Jadi itu hanya sekali saja gitu ya. Nah, saya sudah import NLTK-nya. Selanjutnya saya akan import library pandas yang nanti fungsinya ini untuk membaca data CSV yang saya miliki tadi di sini. Ini. Jadi saya gunakan library pandas untuk mempermudah dalam kita mendapatkan data si file tadi ya. Nah, di sini saya masukkan perintah import pandas as pd. Jadi artinya saya import panda di situ untuk kebutuhan baca data, dan saya inisialisasi sebagai namanya PD biar nggak terlalu panjang. Jadi saya beri nama inisialnya adalah PD. Ya, lalu saya mau coba baca datanya pertama-tama dari file berita.csv ini. Maka di sini saya buatkan variabel baru di blok selanjutnya di sini boleh, atau di sini langsung juga boleh, nggak ada masalah gitu ya. Nah, ini kalau kita run kan sudah. Kita tunggu, oke, sudah run. Nah, di sini saya sediakan variabel baru, df, bebas mau kalian kasih nama apa, saya buat aja df, kepanjangan dari data frame-nya nanti. Lalu saya panggil pd, pandas tadi, titik, read sepertinya, read csv. Nah, seperti ini. Lalu, di dalam kurungnya kita tuliskan nama file yang mau kita read tadi. Misalnya, tadi namanya adalah berita beserta ekstensinya .csv. Nah, lalu kalau sudah, lalu kita coba tampilkan isi datanya, beberapa isi data dengan perintah df.head. Nah, seperti ini. Coba kita run ya. Nah, ini datanya. Kalau kita buka tadi kan di sini. Cuman tadi saya punya datanya ada 100 ya. Nah, ini sudah muncul di Python-nya. Di Jupyter-nya. Nah, ini dia. Cuman yang ditampilkan adalah 4 teratas atau 5 data teratasnya dengan perintah df.head. Bisa aja kita tampilkan 50 di sini. Nah, tinggal ganti angkanya di dalam kurung ini. Lalu tinggal kita run ulang. Nah, ini kan tampil datanya sebanyak 50. Oke. Nah, itu hanya mencoba apakah datanya sudah bisa di-read oleh pandas atau belum gitu ya. Lalu kita sudah bisa mendapatkan data. Selanjutnya adalah kita lakukan
folding seperti tadi dijelaskan pada tahapan text preprocessing itu. Cache folding itu artinya merubah semua huruf-huruf yang ada di dalam sini, kalimat yang ada di dalam file kita ini menjadi huruf kecil semua. Ini kan ada huruf besar nih di antaranya. Nah, gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Jadi saat ini data yang saya miliki itu sudah disimpan di dalam df, variabel df. Data yang tadi di file CSV itu sudah disimpan di dalam variabel df dalam bentuk array. Jadi kalau mau saya buat seperti ini kan, df slash kurung siku seperti nama indeks dari berita saya ini kan indeksnya title ya. Maka di sini saya buat seperti ini. Nah, muncul semua kan. Kalau saya buat di sini indeks 0, maka yang muncul kan hanya berita pertama gitu kan. Jadi saya mau semua 100 berita tadi saya buat teksnya itu menjadi huruf kecil, ya kan? Nah, saat ini datanya disimpan di mana? Di df dengan judul title kan, dengan indeks title. Maka caranya seperti ini. df pada indeks title seperti ini sama dengan isi dari df kita tadi, data kita tadi pada indeks title. Lalu titik str. Jadi saya buat dia data yang di dalam pandas tadi, data frame tadi saya buat dari jadi bentuk format string, lalu saya gunakan fungsi lower di sini untuk membuat menjadi huruf kecil ya. Ini kalau saya run sudah berhasil. Kalau saya cek lagi ulang di sini df.head seperti ini ya. Nah, ini run. Nah, oke. Jadi semua sudah jadi huruf kecil. Sebelumnya kan ada huruf besar, kemenakernya ini K-nya besar, ini jadi kecil. Oke, jadi sudah menjadi huruf kecil. Oke, jadi ini hanya menguji aja ya, betul nggak sudah berubah menjadi huruf kecil. Itu ya. Oke, nah setelah kita berhasil melakukan cache folding, selanjutnya kita mau menghapus karakter-karakter yang tidak penting, ataupun mau melakukan filtering, mana kata-kata yang tidak penting ataupun karakter-karakter yang tidak penting. Biasanya karakter yang tidak penting itu misalnya simbol, lalu angka. Nah, itu kita nggak penting, nggak perlu kita gunakan. Jadi ada proses yang dinamakan menghapus karakter-karakter yang tidak dibutuhkan di dalam Python ataupun di dalam Jupyter Notebook-nya ya. Nah, caranya itu mungkin kita akan sediakan beberapa fungsi-fungsi yang diperlukan. Yang pertama itu di blok selanjutnya ini. Ya, di blok selanjutnya saya import dulu library string. Ini sudah ada di bawaan dari Jupyter Notebook-nya atau di Python-nya ya. Lalu lagi saya import yang namanya regex atau regular expression. Dia dalam file RE ya, sorry. Lalu saya buat lagi, saya mau menggunakan NLTK yang kita miliki tadi sudah di-download, NLTK titik saya mau melakukan tokenize nanti setelah dilakukan pembersihan simbol dan angka-angka yang lainnya. Saya mau melakukan tokenize, maka di sini tulis tokenize. Tokenize itu memecah kalimat-kalimat itu dalam bentuk kata yang lebih kecil gitu kan. Dari kalimat kita susun menjadi kata demi katanya. Nah, saya pakai tokenize. Lalu dengan perintah seperti ini, import word tokenize. Oke, nah seperti ini, itu library-nya. Pertama, saya mau menghapus karakter-karakter spesial. Saya buat aja di sini sebuah fungsi baru dengan def. Nama fungsinya saya buat remove karakter seperti ini, apa ya, spesial gitu ya. Lalu di dalamnya ada parameter bernama teks. Nah, teks itu yang nanti saya akan bersihkan. Nah, apa yang mau kita lakukan? Pertama, saya mau menghapus karakter tab ataupun spasi yang berlebihan ataupun spasi yang ada di awal sebuah kalimat yang kita miliki atau teks yang kita miliki. Jadi saya mau membersihkan fungsi tab yang berlebihan dan juga spasi di awal teks gitu kan, dan juga di belakang teks. Kalau ada spasi yang berlebihan nanti kita hapus gitu ya. Caranya bagaimana? Kita panggil fungsi teks, lalu teks sama dengan teks titik replace. Jadi ini regular expression ya, replace
Jadi untuk tab itu dikenali dengan regular express-nya backslash 2 kali lalu T. Nah, itu artinya untuk mendeteksi jika nanti di dalam teks itu ada hash dan ada simbol tag, simbol tab gitu kan, ganti dengan kosong seperti ini. Oke, lalu kalau ada lagi kita replace lagi. Jika ada di awal nanti ada backslash n ya, ataupun spasi di baris baru, di baris awal, di data awal, di teks awal, ganti dengan simbol spasi biasa saja. Lalu kalau ada lagi selanjutnya tinggal kita replace lagi apa, yaitu backslash u ya, lalu ini ganti dengan karakter kosong dengan spasi aja ditekan. Lalu satu lagi kalau perlu replace di sini jika ada backslash 2 kali itu regular expression-nya, ganti lagi dengan seperti ini. Oke. Nah, lalu itu untuk menghapus apa ya? Yang tadi saya bilang tab dan juga spasi yang berlebih di awal dan di akhir atau di antara teks yang kita miliki ya. Lalu kita akan lakukan lagi untuk menghapus, mana tahu di dalam teks kita ada emoticon ataupun simbol-simbol atau karakter-karakter yang tidak dikenal dalam format teks, kita akan hapus. Contohnya emoticon ya, itu kan bukan teks ya. Jadi emoticon itu kan seperti gambar. Kita akan hapus itu. Maka di sini selanjutnya saya kasih lagi teks sama dengan teks titik encode. Jadi saya mau remove itu nanti ketika ada ASCII, C-nya kebanyakan, ASCII seperti ini, koma, replace, lalu decode ASCII. ASCII. Jadi ini maksudnya adalah ketika nanti ada karakter yang bukan merupakan ASCII, nanti kita akan replace gitu ya. Lalu kita akan coba menghapus, siapa tahu data kita ini ada simbol-simbol hashtag ataupun ada link di dalamnya ataupun ada simbol mention atau add gitu kan. Nah, itu mau kita hapus, caranya hampir sama, teks sama dengan teks lalu seperti ini. Kita mau hapus, di awal seperti ini, titik join saya akan gabungkan dengan regular expression titik sub, lalu di dalamnya ini saya masukkan kemungkinan apa aja karakter-karakter yang nanti kita mau hapus gitu kan. Misal pertama add hashtag, lalu A sampai ke Z besar ya, A besar sampai Z besar, lalu A kecil sampai Z kecil, lalu juga dari 0 sampai 9, lalu ini tutup plus sebentar ya, saya lupa nih. Oke, ini sepertinya ada di sini. Nah, seperti ini. Nah, lalu di sini seperti ini. Nah, di sini kita buat backslash w plus titik 2 slash backslash slash ini, lalu backslash slash lagi, lalu s plus, lalu tutup kurung. Oke, lalu kalau ketemu itu kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan karakter kosong gitu ya. Lalu sini teks. Nah, oke. Lalu di sini titik split. Ya. Nah, ini sudah. Ini untuk di mana salahnya? NLTK
bukan from ini, from NLTK. Nah, sudah. Lalu ketika semua proses di function itu sudah selesai, lalu saya return. Saya kembalikan hasilnya, return text dot replace. Nah, yang terakhir ini ya, kita hapus. Yang tadi itu semua kita mau menghapus, yang ini untuk menghapus, kita tentukan kondisionalnya untuk menghapus ketika ada simbol hashtag, ada simbol mention nantinya gitu ya. Nah, ini karakternya. Jadi nanti ketika ditemukan simbol add lalu disusul dengan kombinasi A sampai Z kecil, Z besar, ataupun A kecil sampai Z kecil, dan juga ada karakter 0 sampai 9, itu artinya ketika ada add lalu disusul dengan kombinasi ini, ya kan, lalu ada nanti kombinasi ini lagi, ya, maka nanti akan dihapus gitu ya. Nah, lalu terakhir kita mau hapus ketika nanti di dalamnya ada link yang diawali dengan protokol HTTP gitu kan. Nah, ini perlu kita hapus, http:// seperti ini kan. Lalu kita ganti dengan space kosong aja, kita kosongkan aja gitu ya. Replace dengan dan juga kalau ada lagi selain HTTP, misalnya saya buat HTTPS misalnya yang pakai security atau secure, ganti dengan kosong gitu ya. Oke, ini fungsinya sudah. Lalu kita mau hapus, untuk menghapus nomor, saya buat lagi function baru, remove number. Misalnya saya buat nama functionnya, di sini saya buat parameternya text seperti ini. Nah, di sini tinggal kita return aja yang sederhana, return RE regular expression titik substitusi dengan ketika nanti dalamnya ada R tip 2 lalu \d plus. Nah, nanti kita ganti dengan apa? Kosongkan saja dari teks yang kita miliki. Jadi ini untuk mendeteksi ketika ada bilangan dengan satuan double gitu ya. Ini bilangan bulat gitu ya. Jika nanti di dalamnya ada angka yang dinyatakan dengan D plus ini, ya \d ini untuk menyatakan bilangan bulat gitu ya. Ganti dengan kosong, teks kosong dari data teks. Oke. Nah, selanjutnya adalah saya buat untuk menghapus simbol-simbol ya. Dengan perintah di sini saya buat function baru lagi, remove saya mau hapus simbol itu dengan nama functionnya, misalnya buat punctuation. Oke, di sini parameternya teks, nanti sumber datanya dari program utama seperti ini. Di sini tinggal kita return teks yang kita gunakan di parameter titik translate str titik make trans seperti ini. Lalu string titik punctuation. Nah, seperti ini ya. Oke, itu untuk menghapus simbol-simbol ya. Oke, kalau tadi kan bukan simbol yang di atas ini, yang di sini kita menghapus simbol hashtag ataupun mention ya. Oke, lalu kita mau kalau mau menghapus white space juga boleh. Misalnya kalau kita mau menghapus spasi, yang satu spasi itu mau kita hapus, nah boleh, ataupun menghapus multi spasi juga boleh, ataupun banyak nanti strategi untuk menghapusnya ini ya. Lalu apalagi yang perlu kita hapus ya selain itu, mungkin kita hapus white space, misalnya def remove white space. Jadi artinya jika ada nanti spasi yang di antara kata-kata itu yang berlebih. Nah, kalau yang tadi di awal ini kan untuk ngecek ketika ada tab ya kan, atau ada spasi di awal atau di akhir atau di tengah-tengah. Nah, itu. Nah, ini kita pastikan lagi, kita hapus aja lagi, siapa tahu ada spasi
di dalam teks yang kita miliki. Misalnya saya buat di sini single dari teks seperti ini. Apa yang mau kita lakukan? Kita lakukan langsung di sini, return teks yang kita miliki titik strip. Oke, nah lalu mungkin kita perlu menghapus kalau misalnya di dalam kalimat ini hanya ada muncul huruf cuman satu karakter kata. Nah, itu kan sangat mengganggu nanti kan. Kebetulan di sini nggak ada kata yang menggunakan satu huruf aja ataupun single karakter kan. Tapi kalau ada ya kita hapus. Mungkin kita sediakan aja fungsinya def remove single char ataupun karakter dari parameter teks. Nah, lalu di sini saya tinggal return re titik sub pertama r backslash b, yaitu b itu untuk karakternya single ya ataupun satu, dari kemungkinan a kecil sampai z kecil ataupun a besar sampai z besar, lalu backslash b. Nah, seperti ini ya. Lalu kasih karakter kosong aja, kita gantikan dengan karakter kosong dari isi variabel teks ataupun parameter teks. Lalu mungkin kalau sudah kita lakukan menghapus yang tidak penting ataupun menghapus simbol-simbol atau angka ataupun tadi simbol mention ataupun simbol hashtag dan juga menghapus link, mungkin kita langsung buat function untuk melakukan tokenize ataupun memecah kalimat-kalimat yang ada menjadi kata demi kata, susunan kata demi katanya. Misalnya saya buat namanya tokenize di sini nama functionnya, parameternya tetap saya buat teks. Nah, yang mau kita lakukan melakukan tokenizing, kita return aja di sini return di sini langsung kita tulis word tokenize, ini perintahnya. Nah, ini function yang sudah disediakan oleh NLTK ya. Lalu dari isi datanya adalah teks. Oke, kita mau coba pertama melakukan menghapus karakter spesial. Maka di sini tinggal saya tulis saja df data kita tadi kan di index title sama dengan df pada index title di sini titik apply, artinya kita mau mengeksekusi fungsi mana. Saya mau menjalankan fungsi remove karakter spesial ini, maka saya tuliskan di sini nama fungsinya adalah remove ya kan. Nah, ini karakter spesial. Nah, kita coba lihat ya. Tadi mungkin ini kan data kita saat ini kan, ataupun yang sudah diperkecilkan ini ya, dimujak di huruf kecil ya, df titik head. Kita nggak apa-apa, kita perhatikan perbedaannya. Ini kita coba run 12. Nah, ini ya, sudah huruf kecil kan. Sekarang saya mau jalankan fungsi remove karakter spesial ini yang berfungsi menghapus tab, menghapus emoticon ya kan, lalu menghapus simbol hashtag atau mention di sini, lalu menghapus teks yang mengandung link ataupun HTTP atau HTTPS. Nah, kita lihat hasilnya di sini. df titik head. Saat ini gimana datanya? Nah, perhatikan. Di sini sudah hilang ya. Yang kita buat ini kan menghapus emoticon dan yang lainnya. Kebetulan di sini datanya tidak ada yang mengandung karakter spesial. Kita coba langsung remove number-nya di sini. Di sini saya buat lagi df pada index title data kita sama dengan df pada index title seperti ini. Apply, artinya apply ini untuk mengeksekusi fungsi yang sudah kita miliki ya. Nama fungsinya adalah remove number. Nah, ini. Sekarang kita coba. Nah, di sini kalau kita perhatikan sebelumnya di JES itu ada JES 2020, di sini sudah hilang angkanya. Ya kan, karena fungsinya menghapus angka kan. Nah, lalu bisa semua function ini kita jalankan dulu. Maka saya panggil semua function yang kita miliki, saya akan terapkan ke dalam data frame kita. Seperti ini. Titik apply
Habis itu remove punctuation. Oke. Lalu df. Kalau kita perhatikan lagi, kita lihat hasilnya apa? Punctuation itu kan menghapus simbol gitu kan. Nih. Kemungkinan itu sudah terhapus karena yang saya hidden itu hanya beberapa data aja. Lalu kita jalankan def title sama dengan df title apply, yaitu remove underscore white space. Oke, ini kita lihat hasilnya. Nah, kemungkinan pasti ada yang berubah itu ya. Lalu selanjutnya adalah remove single character. Siapa tahu ada hanya cuma satu huruf aja di dalam kalimat kata itu, kita hapus. Title dengan df title dot apply, yaitu remove single character, lalu juga df. Nah, di sini kita mau melakukan tokenize kan? Nah, kan kita sudah bersihkan tadi. Nah, kalau sudah bersih, kita buat indeks baru lagi, bukan title, tapi misalnya saya buat aja tokenize di sini. Ya kan? Berisikan df index title. Seperti ini. Apply tokenize. Atau gini, kita buat fungsinya jangan sama ya. Mungkin ada fungsi yang sama dimiliki Python nanti ini. Mungkin saya buat word tokenize gini ya. Biar berbeda. Word tokenize. Oke. Nah, kita lihat sekarang. Run. Ini kita tunggu prosesnya. Tunggu ya, masih diproses. Jadi membutuhkan waktu. Karena datanya cukup banyak. Ada 100 data tadi. Nah, sudah diproses. Kita lihat hasilnya di bawah. Nggak bisa. Nggak berhasil di tokenize. Errornya di sini pesannya apa ini? Recursion error, most recent call last. Di sini harusnya jalan. Return mungkin sama. Oke, mungkin saya kasih nama baru lagi ya. Proses gitu ya, proses tokenize. Di sini saya ganti. Nah, mungkin dia konflik ya dengan nama fungsi yang dimiliki si Python. Nah, sudah ya. Itu dia. Jadi tadi permasalahannya adalah karena perintah nama word tokenize tadi saya buat di function ada di dalam sini kan. Ada library atau ada function bernama word tokenize juga. Jadi saya ganti jadi proses tokenize. Nah, ini kita perhatikan. Tambah indeks baru bernama tokenize yang kita buat menjadi, jadi ini misalnya dokumen pertama ini, teks pertama, ini kan satu kalimat. Nah, sudah dirubah sekarang menjadi kata demi katanya. Oke ya. Nah, ini proses tokenize-nya sudah selesai. Lalu kita selanjutnya adalah melakukan proses stop word removal ya. Nah, stop word removal itu kita perlu import dulu dari NLTK tadi, from NLTK titik corpus. Jadi kita ambil kumpulan kata-kata yang menjadi acuan agar kita lakukan proses
menghapus kata yang tidak penting, ya. Import stop word. Kita panggil fungsi yang bernama stop word. Oke. Lalu saya tentukan variabel yang bertugas untuk menampung semua kata-kata yang untuk dihapus, ya, untuk menampung korpus seperti tadi saya bilang, kumpulan kata-kata yang kita gunakan untuk melakukan stop word. Saya buatnya nama variabelnya list stop word seperti ini, sama dengan stop words titik kata-kata yang mau kita gunakan, karena ini dalam bahasa Indonesia makanya saya gunakan titik words Indonesian. Jadi ini bisa dilakukan kalau tadi sudah kita download semua NLTK yang tadi, ya. Nah, lalu kalau sudah, si variable list stop words ini saya set menjadi sebuah dictionary di dalam Python. Maka saya buat aja di sini perintahnya list stop words tadi. Saya buat set menjadi jadi perintah set itu membuat menjadi dictionary, ya, list stop word. Jadi variable list stop word yang tadi kita miliki saya set menjadi sebuah dictionary dengan perintah ini. Oke. Nah, kalau sudah, jadi nanti kata-katanya itu sudah disimpan di dalam sini, di dalam list stop words yang saya sudah convert menjadi dictionary, oke. Ataupun kamus datanya. Nah, saya buat aja function di sini def bernama stop word removal, dari parameternya adalah teks ataupun kata lah, cocoknya nggak teks lagi, ya, kata. Nah, di sini tinggal saya return di dalam kurung siku seperti ini, word for word in kata, ya kan. Saya buat conditional di dalam perulangannya, if word tidak ada di dalam list stop words. Nah, seperti ini. Jadi kembalikan. Nah, jadi artinya di sini saya sediakan variable word yang digunakan untuk perulangan. Lalu saya lakukan perulangan sesuai dengan isi nanti di kata ini yang akan dimasukkan katanya. Oke. Jika nanti setiap perulangan terjadi, diuji di sini if word, jika kata yang nanti dimiliki yang disimpan oleh si word ini, jadi otomatis nanti kata yang di dalam sini akan disimpan ke sini setiap perulangan terjadi. Jika katanya atau jika word tidak ada, jadi kata yang isi data di dalam word ini tidak ada di dalam list stop word yang saya buat dalam bentuk dictionary tadi di atas ini, maka jangan ditampilkan lagi, jadi dihapus gitu kan. Jadi jika tidak ada jangan lakukan apa-apa, tapi jika ada nanti word-nya langsung di return aja gitu, ya. Jadi variable word nanti langsung berisikan data dari si kata ini gitu. Jika tidak ada, yang ini ya, jika ini bernilai true, jika tidak ada di dalam list dictionary itu, maka jangan lakukan return. Tapi jika ada, simpan ke dalam word ini untuk di return gitu, ya. Maka di sini saya buat aja indeks baru di data frame kita namanya stop word. Hasil proses stop word-nya, ya, gitu ya. Sama dengan df pada indeks tokenize seperti ini, langsung saya apply. Saya apply function apa? Stop word removal. Seperti ini, ya. Jadi isi dari tokenize ini nanti kata-kata yang di dalam tokenize akan dilakukan ini. Oke, jika tidak terdapat jangan di return. Tapi kalau terdapat kata itu di dalam list stop words-nya, maka returnlah word yang saat itu sedang dibaca, gitu ya. Oke. Nah, di sini kalau kita coba df.head, hasilnya apa gitu kan? Kita coba run. Nah, ini dia. Hasil stop word-nya nggak ada yang dihapus. Kemungkinan ada, mungkin kita lihat, harus dilihat lebih terperinci nih. Nah, ada nih yang data kedua, data ketiga, terbang ada di sini setelah stop word, lalu ke yang ada di sini di tokenize sudah hilang. Karena ini termasuk dalam
stop word karena ini adalah kata yang tidak memiliki makna, gitu kan. Nah, ini akan dihapus. Oke, lalu ini juga setelah Prabowo, mau juga hilang, gitu ya. Itu mengalami proses stop word removal. Oke, ketika stop word removal sudah kita lakukan, kita akan lakukan proses yang terakhir yang bernama stemming, yaitu proses mengembalikan kata yang sudah kita lakukan stop word tadi di sini menjadi kata dasarnya. Oke, jadi nanti akan kita buat menjadi kata dasarnya. Jadi proses di stemming ini yang cukup memakan waktu banyak karena dia akan mengecek semua kata demi kata yang kita miliki ini ya, menjadi kata dasarnya. Oke. Nah, caranya pertama kita import kalau Sastrawi sudah diinstal ya, maka di sini from kita menggunakan Sastrawi titik steamer, ini adalah fungsi apanya, stemmingnya, titik steamer factory, lalu import, kita import fungsi apa, steamer factory, seperti ini ya. Lalu saya buat variabel bernama factory. Ya, di sini saya akan buat variabel factory yang berisikan steamer factory-nya, jadi kumpulan kata-kata yang akan kita gunakan untuk di stemming. Ini. Lalu saya buat variabel baru juga, steamer. Di sini factory, variabel factory tadi titik create. Kita buat menjadi seperti ini. Oke. Nah, di sini steam. Saya buat function baru, saya buat aja stem. Di sini namanya mungkin stem process. Seperti ini ya. Lalu di sini kita ambil teksnya nanti ataupun datanya yang mau di stem. Lalu return steamer titik step. Jadi ini perintah melakukan stemmingnya ya. Oke, sudah. Jadi itu fungsinya. Lalu saya akan lakukan stemming dari setiap kata-kata yang sudah kita lakukan tadi, tokenize-nya gitu ya. Oke, ataupun tadi terakhir kita lakukan apa? Stop word ya, yang sudah kita lakukan stop word, bukan di tokenize lagi ya, karena kan ini yang sudah bersih ya di stop word ini. Jadi setiap kata-kata yang di stop word saya akan baca, lalu saya bandingkan dengan kata-kata yang masuk ke dalam stemmingnya. Terlebih dahulu saya simpan dulu kumpulan kata-kata nanti yang sudah berhasil di stemming. Saya buat aja namanya term, nama ininya ya, tempat menyimpannya, term dictionary. Jadi saya simpan dalam bentuk dictionary seperti ini. Saya sediakan dulu kosong. Lalu saya mulai perulangan. Saya buat aja namanya dokumen yang menyimpan datanya nanti setiap perulangan. For dokumen in df stop word. Nah, seperti ini. Apa yang dilakukan? Kita buat lagi perulangan bercabang di sini. Kata. Sini for kata. In dokumen, apa yang kita lakukan? If kata not in term dictionary, itu tadi nama ini kita, variabel kita ya. Ini apa yang dilakukan? Maka di sini term dictionary sama dengan indeksnya saya tentukan, indeksnya itu dari kata sama dengan seperti ini ya. Nah, jadi saya akan uji nanti dengan perulangan untuk mengecek satu persatu kata yang mau digunakan. Jadi ini variabel perintah untuk mengecek apakah kata-kata yang dimiliki di dalam stop word ini
masuk dalam dictionary-nya gitu ya. Oke. Lalu kalau kita perhatikan, kalau kita coba di sini print isi dari term dictionary-nya panjangnya, misalnya len term dictionary. Ini kita coba lihat hasilnya. Ini kita coba run. Nah, ada 384 kata yang kita miliki dari 100 data ini tadi, 100 berita tadi, 100 judul berita setelah dilakukan stop word removal, kita dapat 100 kata yang ada ya. Jadi kalau yang perintah yang di sini untuk mengambil semua kata-kata yang kita miliki untuk saya simpan ke dalam term dictionary ini. Jadi berisikan kata-kata nanti yang mau kita lakukan stemmingnya. Jadi sini sekarang terdapat 384 kata. Ya. Oke, nah selanjutnya ini hanya menguji saja. Lalu saya mulai lagi perulangan untuk melakukan stemmingnya tadi. Saya buat di sini kata in term dictionary, ya, kumpulan kata 384 tadi. Kita lakukan perulangan sebanyak data yang kita miliki, kata yang kita miliki. Maka di sini term dictionary pada indeks kata yang saat ini digunakan oleh perulangan sama dengan stem fungsi kita miliki tadi, stem proses ini dalam kurung kata. Oke, jadi seperti itu. Jadi setiap perulangan terjadi nanti dari 384 kata itu kita lakukan stemming dengan perintah memanggil fungsi stem proses itu, yaitu ini, melakukan proses stemmingnya. Oke. Lalu kita coba buat indeks baru di data frame kita, namanya stemming. Nah, seperti ini, sama dengan df stop word yang kita miliki, lalu titik, sepertinya ada yang kurang ini. Sebentar ya. Stem wrapper di sini. Stem proses sudah. Oh, saya perlu satu lagi function di sini harusnya. Sebelum dilakukan itu saya butuh function baru yang berfungsi untuk seperti ini, def get stem term, misalnya itu nama functionnya. Lalu di sini saya buat teksnya. Oke. Di sini saya return, saya lakukan seperti tadi. Dalam ini ada ulangan, namanya nanti tetap saya kembalikan ke term dictionary. Index indeksnya nanti saya buat namanya term. Lalu saya lakukan perulangan dengan nama perulangannya term in dokumen in text, ya, seperti ini. Oke. Lalu di sini baru saya apply lah get stem ini. Oke. Lalu apply di sini, apply di sini get stem term. Nah, di sini saya coba kita lihat hasilnya, head. Apakah nanti kata-katanya sudah bentuk dasar gitu ya? Coba kita run. Nah, kita tunggu prosesnya. Jadi di sini cukup lama karena dia mengerjakan menggunakan looping ya. Nah, sudah dapat. Nah, ini hasil stemmingnya. Nah, kalau kita lihat di data pertama itu Kemenaker, hasil stemnya tetap Kemenaker karena tidak ditemukan ada suku kata itu untuk dilakukan stemming. Lalu ada kata awasi, berubah menjadi awas. Ya kan? Nah, Meikarta juga karena nggak ada daftar kata ini di dalam proses stemming, maka dia dibiarkan saja. Lalu ini BNI tetap. Nah, ini kan digitalkan, maka kata dasarnya adalah digital, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke.
Nah, ini kan contoh OJK, siapkan, maka di sini hasil stemmingnya menjadi siap. Oke. Nah, itu juga nih saran, ya kan masih sama mangkir. Nah, jadi bisa kita pastikan bahwa prosesnya sudah lumayan bagus. Kalau saya head 50 data, ini jadi dia cukup lama memproses stemmingnya ya. Karena tadi kita lakukan perulangan. Oke, nah ini dia. Nah, nanti kita bisa lihat di mana yang perubahan itu terjadi. Jadi ini kita sudah dapat data stemmingnya. Jadi kalau saya buat di sini gini, stemming head 50, maka kita dapatkan data di field ataupun di data stemmingnya saja. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, jadi begitu caranya ketika kita ingin melakukan pre-processing teks ya di dalam data teks ya. Jadi ada banyak panjang tadi tahapannya. Kita load dulu datanya, kita lakukan case folding dengan merubah huruf besar itu menjadi huruf kecil semua, lalu menghapus angka, ya kan, menghapus data yang nggak penting kan. Contoh tadi menghapus angka, menghapus simbol emoticon, menghapus link atau hashtag ataupun mention, menghapus single karakter. Kalau misalnya ada kata yang menggunakan satu huruf aja, nah itu kita hapus, melakukan tokenize, memecah kalimat itu menjadi kata demi kata, lalu kita melakukan stemming untuk mengembalikan bukan stemming ya, stop word removal dulu untuk menghapus kata-kata yang tidak penting, yang tidak memiliki makna gitu kan. Lalu kita lakukan stemming ya. Nah, jadi itu tahapan yang sering dilakukan ketika kita mau melakukan sebuah NLP atau Natural Language Processing. Jadi lakukan dulu yang namanya tahapan pre-processing. Nanti setelah pre-processing ada lagi tahapan selanjutnya bernama pembobotan teksnya ataupun pembobotan dokumen menggunakan beberapa metode-metode yang terukur gitu ya. Jadi itu saja yang bisa saya berikan melalui video kali ini terkait melakukan pre-processing teks. Ya, jangan lupa dicoba ya sesuai dengan video ini. Jadi nanti silakan tunggu lagi konten-konten berikutnya terkait data yang memiliki proses NLP ya. Itu saja, saya ucapkan terima kasih.